Judul firman Tuhan hari ini adalah sehat rohani, sehat jasmani. Saya ulangi, sehat rohani, sehat jasmani. Kita baca sama-sama Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Ingat, terpancar kehidupan. Maka firman ini akan memberkati kita sepanjang hidup kita sampai Tuhan Maranatha datang. Oleh karena itu konsentrasi. Firman Tuhan paling lama 25 menit. Ya. Jagalah hatimu. Hati ini penting. Hati, pikiran, jiwa. Karena itu motor penggerak hidup kita. Saya kira untuk anak-anak sekolah minggu juga cocok firman ini. Mudah-mudahan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti. Tidak bahasa langit, tidak bahasa apa gitu ya. Tapi bahasa yang benar-benar kita mengerti. Ya. Kalau orang dunia mengatakan mensano in corpore sano, tanda tanya itu. Ya. Mensano in corpore sano itu artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Terbalik. Ya. Tubuhnya sehat belum tentu jiwanya sehat. Lihat saudara-saudara yang ada di perempatan orang gila. Ya, tubuhnya sehat. Apa aja yang dimakan sehat aja dia kan? Tubuhnya sehat. Tapi jangan tanya jiwanya. Nah ini membuktikan mensano in corpore sano kurang pas. Ya. Kalau orang dunia biasa mengatakan dari luar menentukan ke dalam. Itulah mensano in corpore sano. Sehat tubuh katanya sehat jiwa. Tapi Alkitab menyatakan terbalik. Firman Tuhan menyatakan terbalik. Bukan mensano in corpore sano tapi dari dalam keluar. Artinya hati kita sehat, jiwa kita sehat, jiwa roh kita menjadi sumber kedamaian. Artinya dari dalam dulu kita bereskan. Hati saya, hati kita semua dulu kita bereskan. Baru akan mengikut kesehatan jasmani. Baru akan mengikut hal-hal yang lain. Jadi bicara soal perkara rohani, Tuhan selalu membereskan rohani kita, rohani manusia itu dulu, rohaninya. Ya iman percayanya, ya jiwanya, ya rohnya manusia itu dibenarkan, dibetulkan, baru itu akan terpancar keluar dengan luar biasa. Ya, terpancar dengan perbuatan kita. Orang baik itu dikenal dari perbuatannya. Iya kan? Orang kadang-kadang berkata yang penting kan hati baik. Orang tidak tahu hati saya baik kalau nggak ada perbuatan saya yang baik. Iya kan? Siapa yang bisa melihat hati? Apakah saya harus masuk kepada hatinya, kepikirannya kan nggak bisa. Kita senter otaknya baik apa enggak? Nggak bisa. Tapi orang melihat perbuatannya, dia baik gitu. Jadi kita nggak boleh mengatakan yang penting hatinya baik. Bukti hati baik itu ada actionnya, ada perbuatannya. Puji Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini menata hati penting. Ya, menata hati penting, memanage hati penting. Ini tidak terlepas orang profesional, orang tidak profesional, anak-anak yang sudah tua, sama saja. Ya, menata hati penting. Karena kunci sukses hidup itu adalah menata hati. Kita harus tata hati kita. Saya harus tata hati saya. Ya. Karena ada namanya mental bermasalah. Mentalnya bermasalah. Ya, kalau lebih spesial lagi mental ya, bukan mental ya. Hati yang bermasalah. Mental yang bermasalah. Lebih
spesifik lagi sakit mentalnya. Ya. Apa tanda-tandanya orang yang mentalnya bermasalah? Pertama, stres. Stres, hidupnya stres, gelisah, sensitif ya, mudah marah, menarik diri, akhirnya karena begitu dia menarik diri dari pergaulan komunitas, mundur saja dari komunitas begitu. Ya. Cemas, berlebihan secara spontan, ya kan? Dia bisa cemas secara spontan dan sulit rileks. Ya. Semua serba sulit di hidupnya, nggak bisa rileks gitu ya. Ya. Dan akhirnya sulit tidur. Ya. Sulit tidur itu mental yang bermasalah. Sulit tidur. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, jangan terus dibilang mentalnya sakit, enggak. Ya, banyak orang mengalami seperti itu. Nah, untuk itulah perlu firman Tuhan hari ini, bagaimana cara terapinya. Dan harus keluar dari situ. Nah, hidup itu kadang-kadang bukan kenyataan yang berat, tetapi hidup itu menerima kenyataan yang berat, menerima fakta itu berat. Misalnya, hari-hari ini bukankah banyak kesulitan? Karena kondisi COVID, ada PHK, kehilangan pekerjaan, ada yang macam-macam ya, berpengaruh ke segala lini. Kenyataannya begitu, yang susah itu menerima kenyataan itu. Selama orang tidak menerima kenyataan itu, maka jiwanya akan bergejolak terus. Stres, akhirnya tidak bisa tidur. Nah, penyebabnya biasanya ya masalah pekerjaan, beban berat, pekerjaan yang besar, masalah keuangan, ya. Nah, persoalannya kalau ini menjadi kita buat pemikiran kita, inilah zaman yang dimana kita ditindas oleh situasi itu. Kita kan tidak mau ditindas situasi itu. Kita harus menang. Iya dong. Kita harus menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya? Move on. Ya, kalau kita tahu bahwa mental bermasalah itu stres, gelisah, sensi, baper, ya, bawa perasaan, akhirnya membawa tidak bisa tidur karena pikiran akan kacau. Nah, kalau sudah begitu, orang-orang masuk seperti ini, lawan kita akan senang. Ya, penguasa-penguasa di dunia, penghulu-penghulu setan itu senang karena masuk perangkapnya. Oleh karena itu pesan Tuhan move on. Pindah dari situ. Harus pindah. Sebab kalau masuk tetap di situ repot urusannya. Ya. Karena nanti bagaimana sehat rohani kita? Karena kesehatan rohani mengarah kepada kesehatan jasmani itu. Sakit dan sehat itu di pikiran. Nah, move on ke sehat mental. Lanjut. Ya. Kita harus masuk arena sehat mental. Menjadi tanah yang subur. Apa tanda-tandanya sehat mental itu? Jiwa tentram. Benar, jiwa tenang. Bukan persoalan berkat atau ekonomi keuangan di sini, bukan itu persoalannya. Ya, seperti khotbah minggu kemarin. Bisa menikmati hidupnya apa adanya, bisa enjoy, bisa ketawa, ya kan? Potensinya maksimal. Akan dimaksimalkan potensinya. Dan bisa menghargai orang lain, orang sekitar, siapa saja di sekitar kita. Mau apa warnanya, mau apa agamanya, mau bagaimana, bisa kita menghargai. Bisa kita menghargai, orang gila juga bisa kita menghargai. Kenapa? Karena ya mental kita sehat. Ya karena kebetulan aja Tuhan memberkati kita kan. Ya kan? Dan orang-orang yang mentalnya sehat itu berserah kepada Tuhan. Bersyukur dalam segala hal. Dan tidur nyenyak. Bersyukur dalam segala hal.
Ya, saya pernah mengalami tidak bisa tidur ini. Jadi kalau khotbah yang kita sampaikan itu adalah memang bagaimana Tuhan memenangkan kita dari satu arena, move on ke arena yang lain. Berkali-kali saya saksikan di sini kan, sewaktu saya di tim-tim dengan penindasan, dengan demonstrasi yang luar biasa. Ya, badan saya di tim-tim, hati saya harus pindah ke Jakarta, kemana ke, jangan di tim-tim ini, Timor Leste. Bergejolak pikiran saya itu. Gak bisa tidur. Apa obatnya? Saya tidak makan obat sampai hari ini. Itu peristiwa 25 tahun yang lewat. Bayangkan. Saya tidak makan satu biji pil pun. Saya mengikuti petunjuk gembala sidang saya waktu itu. Dia nggak tahu dia nggak bisa tidur. Khotbah seperti ini. Dibilang, saudara-saudara yang tidak bisa tidur, baca Alkitabmu, berdoa terus menerus. Sudah itu aja saya lakukan. Saya baca Alkitab, saya berdoa, saya bisa menangis. Menangis di segala tempat kepada Tuhan, berdoa itu. Nah, karena saya serahkan secara psikologis, ya, saya serahkan dengan menangis kepada Tuhan, maka saya move on. Serius, saya pindah dari situasi itu. Dan itu tidak beberapa lama. Move on saya bisa tenang. Saya masuk kepada tatanan batin jiwa yang lebih tenang, jauh lebih tenang. Dan begitu tak tidur sampai hari ini, saya lewat. Saya lomba-lombaan dengan istri saya. Istri saya belum tek, udah tidur dia. Kalau saya tek dulu baru tidur. Ya kan? Move on. Nah, ternyata yang membuat jiwa itu tenang hanya Tuhan. Serius. Hanya Tuhan dengan karya Roh Kudus-Nya sebagai penghibur. Bukan obat. Ya, itu sementara. Itu saya alami sehari ini, sampai hari ini. Itu saya bersyukurnya kepada Tuhan, kita bersyukurnya kepada Tuhan. Di saat kita berserah kepada Tuhan, kita move on. Kita sedang beralih dari dunia yang galau menjadi dunia yang penuh kepastian, pengharapan di dalam Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya move on? Ya. Pertama, jagalah hatimu. Artinya kita menata hati. Yang menjaga hati kita, bukan Tuhan menjaga-jaga hati kita. Ya. Kita yang menjaga hati kita, jaga hati kita. Ya, tata hati kita. Jangan gampang tersinggung. Karena pintu untuk jiwa tidak tenang itu ya gampang tersinggung. Baper, ya, bawa perasaan, gitu. Sesungguhnya sakit dan sehat itu dari jiwa, dari hati. Ya, kalau orang sakit itu dari jiwanya. Kalau orang sehat dari jiwanya juga. Ya, anak saya bilang, Edo, di rumah ya kalau orang berpikir sakit ya sakit. Orang berpikir sehat ya sehat. Artinya kita menjaga hati ini. Gitu. Bayangkan kalau sedikit-sedikit kita bawa perasaan, baper ya. Orang lain bertingkah sedikit, kita yang bawa perasaan. Orang lain betapa menjadi beban. Kalau orang-orang baper itu ya, yang susah di orang baper itu. Karena dibawa perasaannya. Sementara orang lain enjoy-enjoy saja. Kenapa kita harus menjadi baper sepertinya kita bintang dunia, sepertinya digosipin orang. Kita bukan bintang dunia. Kita tidak siapa-siapa, kita orang biasa-biasa, kok bisa baper? Nah, ini suatu permainan psikologi yang dimainkan oleh oknum tertentu. Saya nggak usah tunjuk-tunjuk, bukan manusia kan gitu. Lawan itu tidak kelihatan, dibuat baper gitu. Ah, yang baper itu yang. Makanya setelah mendengarkan hari ini, firman Tuhan hari ini, tidak ada boleh baper lagi. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Gak boleh ada baper-baper.
karena menjadi persoalan psikologi bagi orang-orang yang baper. Kemudian berpikir overload. Saya ulangi nih minggu kemarin sudah ya. Ya, berpikir terlalu besar, terlalu jauh. Nah, kalau berpikir terlalu jauh, terlalu besar, itu yang membuat jiwa kita tidak tenang. Kita ini kan anak-anak Tuhan. Kenapa sih kita harus berpikir teroverload? Sepertinya karena kita maka kita ada. Sepertinya kita yang memelihara kita. Kan bukan begitu, Tuhan yang memelihara kita. Saya kalau udah diperhadapkan dengan masalah-masalah yang begitu besar, begitu luar biasa, saya cukup bilang, saya punya Tuhan. Nah, saya punya Tuhan. Artinya apa? Nah, kalau khotbah pemuda kemarin, saya senang dengar khotbah itu, do the best, kerjakan yang terbaik, sisanya Tuhan yang menentukan, kira-kira begitu, ya. Itu simpel sebetulnya hidup dan melayani mengikut Tuhan itu. Kita mengerjakan, membuat yang terbaik dari diri kita. Selebihnya Tuhan yang membuat jadi, menentukan bagaimana. Selesai. Lebih daripada itu, artinya menjadi berpikir overload. Melebihi dari yang pantas kita pikirkan. Jadi hari-hari ini, ya, jangan kita berpikir melebihi daripada yang pantas kita pikirkan. Ya apa adanya saja. Apa adanya saja. Bukan berarti tidak bisa berpikir besar. Berpikir besar itu artinya merencanakan yang besar. Ya, silahkan. Tapi kalau memikirkan yang tidak mungkin, itu yang persoalan. Masalah di laut dibawa ke darat. Masalah di darat dibawa ke laut. Ya, kalau masalah di laut, biar aja di laut. Kalau persoalan kantor, ya biar aja di kantor. Jangan dibawa ke rumah. Nanti campur baur, yang mana kantor, yang mana rumah. Ya, begitu selesai kantor, udah selesai. Persoalan kantor besok, persoalan bisnis besok, persoalan belum ada kerja, begitu mau tidur, udah besok dipikirin. Jangan dipikirin lagi. Besok aja dipikiri. Tulis surat lamaran, enggak diterima, tulis lagi. Tulis sampai dapat, Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Ya, hidup itu luar biasa. Ajaib hidup itu. Ya. Yang kedua, apa yang kita jaga supaya rohani, sehat rohani menentukan sehat jasmani, ya. Kita jaga mulut kita, ya. Amsal 4 ayat 24, sambungan daripada yang kita baca tadi, saya akan bacakan Amsal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Coba kita baca sama-sama, ada di depan, ya. Amsal 4 ayat 24, 1, 2, 3. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya. Mulut yang serong, artinya tidak perlu harus kita bicarakan, dibicarakan. Tidak perlu. Bicara seperlunya saja. Ya. Karena banyak orang berbicara menjadi masalah. Ya. Persoalan rumah tangga itu biasanya di mulut itu. Ya. Persoalan rumah tangga itu di mulut. Yang tak perlu dibahas. Ya. Kalau Pak Sintuasiani pernah mengatakan remeh-temeh katanya. Ya. Yang tak perlu dibicarakan. Nah, bicara seperlunya saja. Ya. Boleh bicara banyak, tetapi yang bermakna. Gitu. Persoalan mulut semuanya. Orang ribut karena persoalan mulut saja, yang tak perlu dibicarakan. Ya. Makanya terhadap hal-hal yang tidak baik ini harusnya kita beli gembok, ya. Kita gembok mulut kita terhadap hal-hal yang tidak baik. Karena ada pepatah orang Jawa mengatakan silent is golden, ya kan? Pepatah orang Jawa mengatakan demikian. Diam itu emas. Coba deh di rumah kita. Kalau kita diam itu pasti emas.
Tapi begitu ngoceh, itu problem datang. Ngoceh ini. Susah ini. Ya, susah ini. Nah, oleh karena itu ingat gembok, begitu hal-hal yang tidak pantas kita bicarakan, Pak Gembala bilang beli gembok. Nah, kalau dibeli gembok enggak digembok juga pintu sama saja, pintu terbuka. Padahal ada gembok. Ya. Kan kadang-kadang kita pernah mengalami rumah kita terbuka satu malaman kan, lupa nutupnya. Untung aja Tuhan masih melindungi. Hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, jangan dibicarakan. Silence is golden. Ya, diam itu luar biasa, emas. Nah, istri yang saleh, suaminya dimenangkan oleh kesalehan istrinya. Saleh, soleha, ya. Yang ketiga, jaga mata. Kita harus jaga mata kita supaya rohani kita baik. Ini sambungan yang kita baca tadi, Amsal 4 ayat 25. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Biarlah pandangan kita ke depan. Kalau pandangan kita ke samping kiri kanan, kenapa rupanya? Coba deh bawa motor. Sebentar lihat ke sana, sebentar lihat ke sini, apalagi ke belakang motor begini, enggak tahu bagaimana. Ya. Motor ke depan dilihat ke belakang, sekarang kiri kanan. Macam apa aja yang dilihat gitu ya. Nah, lihatlah ke depan. Firman Tuhan mengatakan biarlah mata kita memandang ke depan. Tatapan mata kita tetap ke depan, ya. Kenapa harus ke depan? Di depan kita ada Tuhan. Ya. Ada Tuhan di depan kita. Di depan kita ada visi misi pribadi. Ya, keluarga pasti punya misi dong. Ya, di depan kita ada visi misi gereja. Nih. Menjadi garam dan terang dunia oleh Roh Kudus dan masuk surga. Misinya ini, fokus kepada Tuhan dan seterusnya. Nah, biar kita memandang. Dalam pelayanan ini, biar kita memandang ke depan. Visi misi, ini yang harus kita penuhi. Coba diuji satu persatu. Ya. Ini sangat dalam sekali. Lihat aja visinya, menjadi garam dan terang. Itu firman Tuhan, luar biasa. Artinya apa? Kita semua harus menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi orang lain. Bagi keluarga, bagi siapa saja. Ini perenungan dalam dan tindakan dari kita. Hari-hari ini banyak namanya narkolem, ya. Kalau kita mengenal narkoba itu sangat bahaya, pasal-pasalnya ada. Begitu kena, tangkap, masuk, proses. Nah, ternyata narkoba hari-hari ini bukan hanya narkoba yang dilarang undang-undang itu. Ada namanya narkolem, narkoba lewat mata. Ya. Ini banyak mengikat orang-orang hari-hari ini. Kita tadi sudah berdoa kepada anak-anak ya. Narkolem ini sangat membahayakan. Ya. Misalnya lihat handphone, mata kita tergoda oleh hal-hal yang tidak baik, yang porno ya. Handphone yang di tangan kita itu sekarang ini itu akan jadi berkat apabila kita gunakan membaca firman Tuhan, mencari ilmu pengetahuan, hal-hal yang baik. Kalau tidak digunakan kepada hal-hal yang baik, itu narkolem. Narkoba lewat mata. Bayangkan setiap hari game mulai pagi sampai sore, nggak ikut pelajaran karena jom. Ya. Handphonenya, laptopnya di sini, anaknya di sana main handphone, game. Lah, narkolem. Narkoba lewat mata. Narkoba itu luar biasa, merusak. Tidak ada narkoba yang baik. Merusak, bukan hanya anak-anak, mungkin juga orang-orang dewasa yang terikat dengan narkolem. Ya. Jadi HP itu harus kita gunakan dengan yang hal yang baik supaya jiwa kita tenang. Narkoba masa kini banyak sekali. Ada namanya narkomal. Ya.
Tahu nggak narkomal itu? Apa kira-kira artinya? Bisa narkomol itu, ke mall terus ya kan? Narkomal itu artinya narkoba malas. Malas belajar. Malas melakukan sesuatu. Bagaimana mau pintar? Ya, bagaimana mau pintar? Anak sekolah mau pintar, ya buka bukumu. Serius loh. Narkomal itu orang tidak pernah bahas ini. Saya berpikir-pikir kemarin, beberapa hari kemarin mempersiapkan khotbah ini, orang hanya mengantisipasi narkoba. Tapi narkomal tidak. Betapa orang rusak masa depannya karena narkomal. Malas. Narkoba malas maksudnya. Ya. Ada lagi narkomar. Coba kira-kira narkomar ini apa kira-kira? Narkoba marah gitu. Sedikit-sedikit marah. Kalau nggak marah nggak enak gitu loh. Narkoba itu sedikit-sedikit marah. Narkoba merusak itu. Coba kita belajar tenang aja deh, tenang gitu ya. Jangan narkomar ya, narkoba marah. Ada lagi narkobaper. Narkoba bawa perasaan, sedikit-sedikit tersinggung. Ini tersinggung, itu tersinggung. Itu mempengaruhi jiwa, ini persoalan jiwa ini ya. Karena jiwa menentukan, rohani menentukan jasmani, kan gitu ya. Jadi dalam khotbah ini harus kita bereskan jiwa kita. Narkobaper. Ada lagi narkogosip, narkoba gosip. Tidak senang kalau enggak membicarakan orang lain. Itu narkoba, mematikan semua. Mungkin ada narkoba-narkoba yang lain yang mengikat kita sehingga jiwa kita tidak menjadi tenang. Itu yang dimaksudkan firman hari ini. Mari kita lihat diri kita. Apa narkoba? Narkoba yang melemahkan jiwa kita. Misalnya tidak bisa berdoa karena narkomal ya, narkoba malas. Nah, yang merubah itu ya kita. Masuk ke tempat doa berdoa atau sedang di jalan berdoa, kita yang merubah itu. Narkomal menjadi narkorajin. Ya, gimana itu? Orang malas menjadi rajin maksudnya. Kita harus merubah itu. GPI Narwastu harus merubah sifat itu. Sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan. Orang sudah di kilometer 10, kita masih di kilometer 1. Ya, kenapa? Narkomal. Atau narkomar, marah. Gitu ya. Coba deh, hari-hari ini Tuhan mengingatkan ini kepada kita. Tentu ada maksud Tuhan. Supaya jiwa kita tenang, supaya kita sehat. Nah, laki-laki itu jatuh karena mata melihat wanita cantik. Wanita itu jatuh karena benda seperti Hawa. Begitu dilihat buah itu bagus. Tidak peduli lagi dia, diambil. Mata. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan. Tatapan matamu tetap ke muka. Karena di depan ada Tuhan. Ada tuntunan Tuhan. Ya. Nah, kondisi-kondisi gini kita harus move on. Ya. Berpindah. Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, saya ulangi, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sudah gelap, gelap lagi, namanya mata gelap. Kalau sudah mata gelap, tidak ada lagi berpikir pasal apa-apa gitu, gelap. Nah kita diingatkan firman Tuhan, jangan mata gelap. Ya, tapi mata yang terang, melihat kepada Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi aplikasinya? Ya, aplikasinya yang pertama, batin, jiwa, roh kita harus tenang. Kita harus tata jiwa batin kita. Seperti Tuhan Yesus di saat ada gelombang itu,
di saat mereka diterpa gelombang itu, Tuhan Yesus sedang tidur kan di buritan. Ya. Ini ciri-ciri yang batin, jiwa, rohnya luar biasa. Di tengah-tengah badai dia tidur, lalu murid-muridnya, Tuhan, kita binasa. Tuhan Yesus mengatakan, hai orang-orang yang kurang percaya. Gitu ya. Lalu dihardik angin itu, tenang. Kenapa Tuhan Yesus bisa menghardik angin dan tenang? Karena jiwa, rohnya tenang, di dalam tenang. Kita bisa menyeduhkan yang di luar kalau di dalam hati kita tenang. Saya tidak bisa akan menyeduhkan di luar kalau batin saya bergejolak. Oleh karena itu menata hati, menata jiwa, ya, hari-hari ini sangat penting. Itu tidak tuntas hari ini. Tapi setidaknya ada komitmen kita menata jiwa kita. Itu akan diuji seiring dengan perjalanan kita. Diuji besok, diuji minggu depan, diuji tahun depan. Tetapi apa yang dipesankan Tuhan hari ini, batin jiwa roh kita harus tertata dengan baik. Jagalah hatimu yang menjaga kita. Jangan dititipkan ke orang, jaga hati saya ya. Emangnya koper, tar ya, saya ke toilet, tolong jaga. Enggak, yang menjaga hati kita masing-masing, saya jaga hati saya, semua. Artinya ada introspeksi. Ya, yang kedua, yang bisa memantapkan hati itu, ya, yang bisa memantapkan pikiran itu adalah Roh Kudus. Itu sebetulnya peranan Tuhan, peranan Roh Kudus yang bisa menenteramkan jiwa, batin. Ya, tetapi tugas kita menjaga hati pertama dulu. Baru kita undang Roh Kudus. Ya. Jadi saudara-saudara lihat orang-orang yang mantap dalam Tuhan ya, mantap dalam Tuhan. Kalau mantap dalam Tuhan itu artinya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, jiwanya pasti tenang. Lihat, pelajari satu persatu orang-orang yang mantap dalam Tuhan, dia akan tenang. Jiwanya tenang. Kenapa? Karena memang itu karya Roh Kudus yang membuat itu. Jadi tugas kita bersekutu memberikan makan rohani ini. Kita ini selalu berpikir makanan jasmani terus. Besok makan apa, habis gereja sambal apa nanti? Ada es serba sambal, ya kan? Kita memikirin makanan jasmani terus. Pernahkah kita bergumul untuk makanan rohani? Sementara hari ini Tuhan berpesan, rohani menentukan jasmani. Kesehatan rohani menentukan kesehatan jasmani. Sementara dunia ini hanya bergelut dengan makanan jasmani. Ini yang menjadi problem. Nah, bagaimana caranya? Aplikasi yang kedua mengatakan hidup oleh Roh Kudus. Galatia 5:25. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, orang-orang yang mau dipimpin Roh Kudus, orang-orang yang benar-benar berserah dengan persekutuan Roh Kudus, itulah yang mengalami batin, jiwa yang tenang. Serius ini. Karena itu karya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu salah satu buah Roh Kudus adalah menghibur, kedamaian. Iya kan? Itu Roh Kudus berbicara di situ. Ya. Oleh karena itu jiwa tenang itu karya Roh Kudus sebagaimana penghibur dia dalam hati kita. Nah, oleh karena itu kita harus alami terus hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Bagaimana supaya batin kita tenang? Ini menjadi jawabannya. Kita beri diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan kita memimpin kita. Kalau kita memimpin kita, maka di pikiran kita makanan jasmani terus yang kita pikirkan. Makanan rohani tidak kita geluti. Berikan rohani kita makan. Ya,
dari firman Tuhan, dari doa, ya, itu makanan rohani. Hari ini kita diingatkan Tuhan, jangan hanya makanan jasmani, pikirkan makanan rohani. Katakan kepada sebelah kirimu, lihat, bilang, pikirkan makanan rohani. 1, 2, 3, pikirkan makanan rohani. Katakan ke sebelah kananmu, pikirkan makanan rohani. Pikirkan makanan rohani. Iya, artinya sederhana. Beri waktu berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Sederhana kan? Tuhan tidak akan membuat soal seperti soal matematika yang luar biasa, enggak mungkin. Tuhan memberi soal, memberikan kita latihan yang sederhana. Sederhana, serius. Kita ini yang tidak mau. Ya, sederhananya apa? Berikan rohanimu makan. Dari firman, dari doa. Itulah yang menata jiwa itu menjadi tenang. Ya, undang Roh Kudus masuk dalam hati. Itulah yang membereskan mental kita. Ya, Roh Kudus yang kita undang dan diam dalam hati kita, itu membereskan jiwa kita, membereskan pikiran kita, sehingga menjadi sehat rohani dan sehat jasmani. Kalau sering kita dengarkan khotbah-khotbah di YouTube atau khotbah di gereja tentang mengatakan perjumpaan dengan Tuhan, sebetulnya sederhana. Berikan dirimu dipimpin Roh Kudus. Nah, waktu Roh Kudus memimpin kita, itulah perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus telah naik di surga? Allah Bapa sudah di surga. Yang ada di dunia ini adalah Roh Kudus. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu sederhana. Adalah orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Yang bersekutu dengan Roh Kudus. Itulah berjumpa dengan Tuhan. Jangan definisikan. Tuhan tidak membuat soal-soal yang tidak bisa kita kerjakan. Yang gampang kita kerjakan. Persoalannya kemauan. Sebagai penutup daripada khotbah ini. Kita jaga hati, kita jaga mata, kita jaga mulut. Hindari dan basmi. Ya, ada narkoba malas. Ada narkoba marah. Ada narkobaper, ya, ada narkogosip dan narkoba yang lain, ya. Kita hindari itu semua. Kita ambil pertobatan di hadapan Tuhan, kita tahan diri kita dan jiwa kita akan dibereskan Tuhan. Haleluya.